Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang telah dikirimkan oleh Ibu Rosmalina di Edlink. Saya Rofi Nur Alim bersama rekan saya. Baik, saya Ratu Rihanatul Jannah. Perkenalkan, nama saya Sofia Anjar Pejia. Saya dari kelas 2A. Baik, yang pertama mengenai digitalisasi sistem tiket. Digitalisasi sistem tiket ini merupakan salah satu contoh perubahan dalam transaksi dari yang harus datang ke tempat, kini bisa dilakukan hanya dengan melalui aplikasi atau website saja. Contoh implementasinya seperti ketika ingin membeli tiket yang telah disediakan oleh PT KAI, yaitu Akses by KAI. Tiket sekarang dapat dipesan dan dibayar secara digital, dan penumpang cukup melakukan scan barcode saja di stasiun untuk mendapatkan tiket fisiknya. Bukan hanya di kereta saja, tapi di alat transportasi umum lain pun sama, seperti pesawat, bus antar kota, antar provinsi, bus damri, dan banyak lagi lainnya. Semakin canggihnya teknologi, tentu banyak sekali manfaat yang terasa, seperti mengurangi antrian di loket stasiun, terminal, atau bandara. Terus memudahkan penumpang memesan tiket yang dapat diakses dari mana saja dan menghindari adanya pemalsuan tiket. Ingin menjelaskan tentang digitalisasi navigasi. Digitalisasi navigasi ini sangat membantu mempermudah sistem transportasi menjadi lebih efisien. Contoh pada aplikasi Gojek, Grab, InDrive, dan lain-lainnya. Pengemudi dan penumpang dapat saling melihat seberapa jauh dan dekatnya jarak mereka. Pengemudi tidak perlu mengandalkan dengan bertanya kepada orang di jalan mengenai lokasi penumpang, karena kini sudah tersedia aplikasi navigasi berbasis Global Positioning System atau GPS. Banyak sekali aplikasi navigasi yang kini sudah tersedia seperti Google Maps, Waze, dan lain-lainnya. Digitalisasi navigasi ini juga dapat digunakan untuk kendaraan pribadi dan juga pastinya dapat membantu kita untuk menemukan rute tercepat untuk sampai ke suatu tempat. Manfaat yang dapat kita rasakan dengan adanya digitalisasi navigasi ini, yang pertama, lebih mengefisiensikan waktu. Dengan adanya pemberian saran rute yang lebih cepat dan juga memperhatikan kondisi lalu lintas secara langsung. Yang kedua, dapat menghindari kemacetan parah. Pada beberapa aplikasi biasanya terdapat pemberitahuan ketika sedang ada kecelakaan ataupun perbaikan jalan. Dan yang terakhir, ada memudahkan penumpang dan pengemudi. Penumpang dan pengemudi dapat melihat titik lokasi satu sama lain. Lalu bagaimana aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze dapat membantu pengemudi dalam menemukan rute? Nah, aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze dapat membantu pengemudi dalam menemukan rute dengan memberikan saran rute tercepat, memantau kondisi lalu lintas secara langsung, dan memberikan pemberitahuan tentang kecelakaan atau perbaikan jalan. Lalu apa peran Global Positioning System atau GPS dalam digitalisasi navigasi katanya? Nah, Global Positioning System atau GPS berperan penting dalam digitalisasi navigasi dengan memungkinkan perangkat navigasi untuk menentukan lokasi secara akurat dan memberikan informasi tentang posisi dan kecepatan kendaraan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dan juga hasil diskusi, membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang ketiga itu ada yang namanya digitalisasi pelacakan armada. Apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi pelacakan armada? Digitalisasi pelacakan armada ini merupakan suatu sistem yang dapat melacak kendaraan, posisi kendaraan dengan menggunakan GPS. Nah, biasanya kantor pusat itu menggunakan sistem ini untuk melacak posisi kendaraan dan juga melacak kecepatan kendaraan ketika dikemudikan. Nah, aku mau ngambil contoh transportasinya itu di bus Trans Semarang. Jadi selain kantor pusat, kita juga sebagai penumpang itu bisa
mengetahui dan mengakses di mana sih posisinya sebenarnya bus ini tuh berada gitu, udah sampai mana. Nah, penumpang itu biasanya bisa mengakses melalui aplikasi dan kita bisa melihat ya seberapa jauh jaraknya bus itu. Dan juga biasanya terdapat beberapa halte yang menyediakan gambar yang berisikan tentang informasi ya sama jarak jauh dan dekatnya bus dengan halte yang kita tempati pada saat itu. Jadi lebih memudahkan, saling memudahkan lah penumpang dan juga penumpang dan juga pengemudi, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini tuh ada yang namanya digitalisasi manajemen lalu lintas. Nah, yang keempat nih namanya digitalisasi manajemen lalu lintas. Apa sih yang dimaksud dari digitalisasi manajemen lalu lintas itu? Jadi, digitalisasi ini merupakan penggunaan teknologi untuk mengatur, mengawasi dan juga mengontrol arus kendaraan yang berada di jalan raya secara otomatis dan juga efisien. Pastinya setiap negara tuh memiliki cara-cara yang berbeda untuk menerapkan digitalisasi ini. Nah, aku mau ambil beberapa contoh aja yang udah ada di Indonesia. Yang pertama itu ada yang namanya CCTV lalu lintas. Jadi pasti ya banyak teman-teman yang udah tahu lah apa yang dimaksud dengan CCTV lalu lintas, di mana letaknya, tapi juga pasti ada yang belum tahu nih. Jadi biasanya CCTV ini tuh adanya di persimpangan jalan, atau aku biasanya lebih sering tuh ngelihat ada di lampu merah. Dia tuh ada tepat di samping lampu merahnya, di atas tiang dan juga ya di atas kendaraan lah gitu. Gunanya apa sih CCTV ini tuh? Jadi ini tuh CCTV tuh gunanya untuk mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara dan juga mengawasi arus lalu lintas yang ada di jalanan, seperti itu. Jadi pelanggaran-pelanggarannya tuh ya bisa kita bilang seperti contohnya tuh pengendara yang tidak menggunakan helm, terus juga pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman, atau juga plat nomor yang bermasalah, atau juga yang lebih sering itu adalah pengendara yang menerobos lampu lalu lintas. Nah, jadi biasanya data ini tuh memang data ini tuh langsung masuk ke Dishub ataupun juga ke pihak kepolisian. Jadi seperti ini. Misalnya ada orang yang melanggar. Nah, jadi nanti tuh muka kita, wajah pelanggar itu akan tercapture, dan juga atau mungkin kalau wajahnya tertutup masker akan tercapture bagian plat nomornya. Nah, gambar ini nanti akan otomatis masuk ke dalam arsip pihak yang berwajib, seperti itu. Jadi masuk ke data pihak yang berwajib. Untuk yang kedua di sini ada yang namanya Area Traffic Control System, atau yang biasa kita sebut tuh ATCS. Nah, apa sih yang disebut ATCS ini? Jadi dia itu sistem otomatis melalui sensor dan juga kamera mengatur lama atau cepatnya durasi lampu merah di jalan. Jadi kalau misalnya di lampu merah itu ada beberapa jalur. Nah, jalurnya ini aku bakal contohin jalur kanan dan jalur kiri. Misalnya jalur kanan itu dia lebih padat kendaraan. Nah, jadi nanti ketika jalur kanan ini lampu merahnya sudah berwarna hijau, durasi lampu hijaunya akan lebih lama dibandingkan ketika jalur kiri sudah mendapatkan lampu hijau, seperti itu. Itu tuh gunanya untuk mengurangi kepadatan dan juga mengurangi kemacetan, seperti itu. Dan jika kepadatannya sudah seimbang, lampu merah akan otomatis seimbang juga, jadi akan kembali normal lagi durasinya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.